Cuaca, kembali lagi bersama saya Mari di Bicara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu pegawai Stasiun Klimatologi Riau. Sama ya dengan episode selanjutnya, tapi ini juniornya nih, juniornya Bang Aap. Yaitu kita sambut Reo. Halo. Boleh perkenalan, Reo? Mohon izin, nama saya Reo Khairi Idensa Sregar, asal dari Asahan Sumatera Utara. Angkatan 2019, lulus tahun 2023. Iya, jadi Reo ini udah spill ya, spill angkatan ya. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas seputar STMKG ya, Reo ya. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. dan Geofisika. Nah, apa sih STMKG itu? Mungkin beberapa sobat cuaca udah tahu, tapi nggak apa-apa kita spill lagi. Apa sih Reo STMKG itu? Jadi STMKG sendiri adalah sekolah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, atau bahasa kerennya itu anak kandung dari BMKG sendiri. Jadi Anak kandung no tiri-tiri klub ya. ya, no tiri-tiri klub. Iya, jadi sekolah kedinasannya BMKG gitu ya. Nah, Reo tadi udah spill ya angkatannya, angkatan 2019. Masuknya 2019. Ya, Baru lulus ya, baru lulus. 2023. Ya. Berarti ini 2024 baru penempatan Baru tentunya penempatan. teman-teman. Dan penempatannya di Stasiun Klimatologi Iya. Riau. Berarti udah berapa bulan kerja nih, Reo? Baru 2 minggu masuk. Ya, 2 minggu ya? Oh ya. Nah, lumayan cukup lama ya, 2 minggu ya. Cukup lama untuk melihat keindahan Riau, asik ya gitu. Nah, jadi dulu kenapa sih Rio pilih STMKG? Kita cerita dari awal mulanya dulu lah ya, sobat cuaca. Kenapa Rio sejarahnya pilih STMKG gitu? Jadi, apa sih kelebihannya STMKG? Jadi awalnya pilih STMKG itu karena gagal senam paten atau SNMPTN dan SBMPTN. Sekarang namanya UTBK ya. UTBK. Nah, jadi terus ada yang waktu temen les itu ada yang nawarin, ayo kita coba STMKG gitu deh. Nah, coba STMKG dan alhamdulillahnya lulus. Terus ya sudah tuh lanjut terus. Nah, kenapa milih STMKG itu? Awalnya kan beranggapan bahwa sekolah kedinasan itu semuanya gratis gitu. Dan cari-cari info nih, ternyata benar tuh gratis dan dapat uang ikatan dinas lagi gitu kan, sebesar 600.000 gitu. Dan poin plusnya itu adalah langsung PNS. Nah, itu sih yang utama ya. Itu jadi kayak wah, nggak perlu susah cari kerja nih. Iya. Langsung sudah dijamin. Berarti tahu tadi infonya dari mana? Dari teman les. Dari teman les ya? Di mana tuh? Di Kisaran. Yang logonya warna merah? Iya, logonya warna merah. Warna merah ya. Saya juga les di situ. Ya. Berarti infonya dari teman-teman mau tes juga. Iya, gitu. Lulus nggak dia? Tidak. Tidak. Jadi untuk adik-adik jangan pernah ajak teman. Wah, itu kontroversial ya. Iya. Karena kan mitosnya kalau ngajak temen yang ngajak yang gagal. Enggak, iya sih. Ya, mungkin memang belum rezekinya juga. Gitu. Atau kalian saling mengajak gitu. Iya, kamu ajak aku ajak kamu juga. Gitu. Jadi mungkin berhasil kan dua-duanya. Dua-duanya saling mengajak gitu ya. Berarti dari temennya ya. Dan waktu itu daftarnya bareng temennya juga melalui website ya waktu itu. Iya, bareng juga daftarnya. Terus berkas-berkasnya semua bareng ngurusnya gitu. Perjuangan lah ya. Perjuangan banget. Berarti dia nggak lulusnya tuh sampai tahap berapa tuh Rio? Dia nggak lulus di tahap SKB. SKB atau SKD gitu. Ya nanti kita bakalan bahas juga sobat cuaca mengenai proses proses tahap-tahapan tesnya, seleksinya. Nah, berarti Reo milih STMKG kelebihannya karena kedinasan itu. Nah, terus kira-kira udah masuk nih kan, terus udah mengalami pendidikannya gitu kan.
ada yang nggak sesuai ekspektasi nggak, apa sih pengalamannya? Oh, pengalaman. Tapi tunggu dulu sebelum dijawab, kita break dulu Sobat Cuaca. Ya. Halo Sobat Cuaca, kembali lagi di podcast kita membahas STMKG ya pada episode kali ini. Jadi tadi pengalamannya ya Rio, pengalamannya setelah udah lulus ikut serangkaian tes, terus akhirnya menjadi taruna. Calon taruna dulu ya, calon taruna STMKG, terus jadi taruna sampai lulus. Kira-kira gimana sih pengalamannya Rio? Kalau pengalaman di kampus ya, ya ada hal yang bikin kaget pastinya, karena kebiasaan di SMA tidak sama dengan taruna gitu kan. Paling kaget tingkat 1 sih. Tingkat 1 kan, kayak wah ini apa gitu kan. Kaget, terus ada perkataan yang bikin sebenarnya tuh antara bimbang gitu. Ikhlas nggak ikhlas, capeknya sama gitu. Nah, doktrin. Itu kata-kata yang akhirnya setelah dipikirkan sebenarnya ikhlas nggak ikhlas, capeknya beda. Jadi kalau kita ikhlas, kita cuma capek badan. Jadi ketika istirahat ya kembali lagi gitu. Tapi ketika kalian nggak ikhlas, kalian capek fisik, kalian capek pikiran, kalian capek hati gitu. Jadi capeknya berkali-kali lipat. Sebenarnya lebih capek ya. Lebih capek. Jadi ya harus ikhlas lah gitu. Dalam setiap hal juga harus ikhlas gitu. Baik itu hal buruk ataupun hal baik. Nah, terus hal yang mengagetkan juga ketika ada senioritas. Nah, karena kita semi militer kan. Tapi bukan berarti yang seperti berita-berita akhir-akhir ini gitu kan. Tidak seperti perpeloncoan gitu nggak ada ya. Tidak ada gitu. Di STMKG. Malah lebih merangkul gitu. Kalau kalian bingung, tanya seniornya gitu. Nah, bahkan kita itu kadang berbagi, izin senior, apakah kami boleh minta materi kuliah? Kisi-kisi ujian kemarin gitu bahkan ya, senior. Soal tahun lalu senior. Betul. Bahkan tuh kalau kita minta kisi-kisi mata kuliah tuh, misalnya kayak materi gitu kan, dikasih tuh seabrek-abrek drive-nya gitu. Nah ini Dek, coba kamu bagiin ke teman-temanmu gitu. Bener banget. Saya ngerasain juga sih. Kekeluargaan kita sangat erat sekali ya, karena ya ketemu tiap hari. Terus lokasi kampus waktu itu juga tidak terlalu besar, jadi ya pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, nggak? Malam bahkan ketemu lagi. Ada acara kontingen, ada acara ini itu ya. Jadi ya sudahlah, ya itulah kekeluargaan lah namanya kan. Jadi ya memang harus ikhlas, dan mungkin karena berbeda ya antara SMA dan taruna tadi itu, ya mungkin kaget lah awalnya kayak, kok kayak gini ya. Nah, tidak berekspektasi seperti itu gitu. Tapi jangan pernah beranggapan bahwa itu hal yang buruk gitu. Tapi itu adalah hal yang baik. Nah, jadi ya di STMKG kalau dibilang menyenangkan lah. Banyak menyenangkannya lah ya. Yang buruk pasti ada, yang namanya hidup ya. Iya. Kalau yang buruknya apa emangnya? Kalau yang buruknya tuh contoh kecilnya ya, kalau kita bikin salah dan kita tidak mengakui kesalahan kita, ya pasti dapat ya evaluasi gitu kan. Ya kita harus mengakui bahwa itu kesalahan kita. Ada hukuman ya. Ada hukuman, tapi bukan yang berarti sampai membuat berlebihan gitu. Kalau semakin cepat kamu jujur, ya sudah gitu, masalah itu selesai di situ. Dan memang akan ada ditekankan, kejujuran itu adalah yang utama gitu. Jadi kamu kalau memang kamu salah, ya sudah akuin aja itu salah gitu. Iya. Kalau hukumannya sih, kalau waktu aku saya masih kuliah ya, itu ada hukuman fisik dan non fisik gitu. Iya, benar. Fisik pasti dihukum oleh ada namanya organisasi Polisi Taruna ya. Ini ampun Pak Polisi, dia juga sekedar info, Polisi Taruna Sobat Cuaca. Jadi ada hukuman dari Polisi Taruna, ada juga hukuman secara non fisik. Kalau itu
fatal ya, Fatal. namanya Angka kesalahan. Jadi kalau angka kesalahannya itu udah sampai 100, Nah, sudah selamat tinggal STM lagi. bye-bye gitu 100. Tapi tentunya ini ya jarang sekali bisa Jarang sampai sekali. angka 100 kecuali dia lakukan kriminal ya, Kriminal. atau asusila gitu. Dan gunanya polter tadi itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu tadi. Iya. Selain Polisi Taruna apa aja nih Rio organisasi? Tentunya STMKG punya banyak organisasi ya teman-teman. Kalau organisasi sendiri ya, pertama saya jelasin dulu organisasinya itu ada pasukan khusus, PASUS, ada marching band, MB, ada paduan suara, PADUS, dan yang terakhir itu ada IPJ, Iptek dan Jurnalistik. Maksudnya tadi apa tuh? Jadi ini adalah 4 organisasi besar sebenarnya. Organisasi besar yang ada di STMKG yang apa ya, yang menjadi core-nya lah di STMKG untuk organisasi gitu. Nah, inilah 4 organisasi besarnya, organisasi utamanya. Nah, kalau saya pribadi, saya 4-4-nya tidak ada yang masuk. Butterfly ya? Butterfly. Tapi bukan berarti butterfly saya juga ada ikatan ketarunaan seperti ITMK, Ikatan Taruna Material Klimatologi, ada ITG, Ikatan Taruna Geofisika, dan ITARSI, Ikatan Taruna Instrumentasi. Nah, saya termasuk di ITMK-nya karena saya adalah klimatologi. Iya, kayak himpunan jurusan meteorologi gitulah di universitas gitu. HMJ, tapi kita namanya ITMK. Ikatan Taruna gitu. Nah, dan saya sampai jabatan terakhir itu sebagai kepala subbidang klimatologi. Wah, berarti ini pengurus ya? Pengurus. Banyak lah tuh ya Pak ya yang diurus ya. Wah, cukup. Pak Kasih, apa namanya sebutnya? Pak Kasubit. Pak Kasubit, siap. Cukup banyak dan beberapa itu kayak junior itu kan menjadi anggota gitu kayak. Mereka minta saran, ini kita mau ngadain misalnya kayak webinar gitu kan. Nah, siapa nih pembicaranya? Nah, itu kita ngambil dari senior-senior yang berprestasi dulu gitu kayak misalnya seperti ada angkatan 2018 yang berprestasi. Nah, itu aja dulu tuh coba. Nah, daripada nggak dicoba kan, sayang juga mungkin abangnya punya ilmu, kita bisa dapet gitu, atau kakaknya punya ilmu kan kita udah dapet. Iya. Nah, walaupun nggak ikut organisasi besar itu tetap banyak kegiatan tetap banyak kegiatan. Memang sebaiknya kita harus ada organisasi sih. Minimal satu lah. Minimal satu. Karena membangun relasi kan. Apalagi kalau yang dia lintas jurusan nih, lintas prodi, misalnya kayak ada yang anak instrumentasi, ada yang dari meteorologi, ada yang dari fisika. Nah, kita bisa kenal tuh mereka siapa-siapa aja. Iya, benar-benar. Organisasi mau kita kedinasan walaupun kita udah pasti lulus kerja gitu ya, kita tetap butuh relasi senior kita, nanti kan kita bakalan ketemu juga sama senior kita gitu ya. Nah, ya jadi tadi ITMK ya. ITMK. Tadi polter kayaknya kita belum bahas secara ini nih. Polter apakah benar-benar polisi gitu? Mungkin sobat cuaca pengen tahu tuh Reo, coba. Jadi polter sendiri adalah kan polisi taruna. Sebenarnya bukan polisi kayak yang menilang di di jalanan gitu, bukan. Si menilang, oke. Tapi adalah polisi yang tugasnya menegakkan peraturan yang ada di STMKG kayak Perka, kayak itu kan ada yang bagian khusus untuk taruna. Nah, polisi taruna itulah tugasnya itu. Jadi mereka itu bersifat yang menegakkan keadilan. Dan menegakkan peraturan itu tadi. Gitu. Jadi kalau ini ada kesalahan nih dari taruna, yang diserahin pertama itu adalah polisi tarunanya dulu gitu. Untuk melakukan mungkin mediasi atau memberikan masukan, saran, atau memberikan evaluasi tadi gitu. Nah, dengan catatan-catatan yang sebenarnya ya sudah diperhitungkan gitu. Tidak semerta-merta kamu salah, kamu harus begini tidak, tapi ada perhitungan-perhitungan yang sebenarnya sudah diperhitungkan baik buruknya gitu. Dan ya mencari titik tengahnya lah gitu. Iya, kayak kalau nggak salah SMA tuh ada namanya tertib siswa gitu tertib siswa. Ya namanya polisi ya menjaga keamanan gitu ya, membantu pembina. Jadi dosen kami sebutnya tuh pembina ya, kita sebutnya pembina.
pembina di kampus yang mengajar, membimbing kita gitu ya, Reo ya. Iya. Jadi cuma 2 aja nih organisasi Reo. Kalau di kampus cuma 2. Mm-mm. Oh, satu lagi Rohis. Rohis ya, keagamaan ya, Keagamaan. iya. Rohis. Kalau di kampus, tapi kalau di luar kampus ada Fokri. Oh iya, Fokri. Fokri. Apa tuh Reo tuh? Forum Kerohanian Islam. Forum Kerohanian. Jadi kayak FMKI. FMKI itu apa tuh? FMKI itu kan forum untuk ketarunaan, untuk taruna secara nasional. Nasional. Forum mahasiswa kedinasan Indonesia kalau tidak salah kan. Nah, sedangkan Fokrinya itu bagian untuk yang khusus Islamnya. Rohisnya. Kayak BEM ya di mahasiswa, BEM. Nah, kalau di STMKG itu namanya Resimen. Ya. Resimen. Nah, BEM nasional. Fokri. Ya, Fokri itu kayak Rohis nasional. Kalau nggak salah ada juga tuh namanya BEM mahasiswa kedinasan nasional. Apa tuh namanya? Lupa. Kurang tahu juga kalau itu. Iya, ada. Fokri itu bagian darinya. Apa gitu lupa. Nanti dicari aja ya. Apa itu namanya? Forum mahasiswa kedinasan nasional. Iya. Gitu ya. Kalau saya organisasinya itu marching band ya. Marching band, kemudian Rokris, kemudian di TMK, banyak sekali ya. Banyak sekali. Hampir saya juga masuk Alensa ya, tapi saya sepertinya sudah tidak. Iya, jadi ada Alensa juga. Ada Alensa. Itu untuk yang suka fotografer, videografi ya. Iya. Jadi namanya organisasi kecilnya itu ada Alensa tentang fotografi. Gitu ya. Kemudian ada Kresia untuk kesenian. Kesenian gitu. Jadi kayak pensi gitu. Pensi. Kresia yang menanganinya. Dan kemudian kalau tidak salah untuk Kresia itu ada kultur festival. Iya, jadi pensi akhir tahun kita ya. Jadi kultur festival itu kayak perayaan besar-besar STMKG megah plus sekali. Natalis STMKG. Iya. Ulang tahun STMKG. Nah, jadi 1 tahun sekali. Untuk adik-adik nih yang misalnya ingin menyalurkan bakat bisa di Kresia, dan momen paling besar itu biasanya adalah di Natalis dan kultur festival tadi. Iya. Karena itu ada 13 kontingen Iya, dari kita kan. Kontingen. Jadi kontingen itu kayak klub kedaerahan Iya, gitu klub ya. kedaerahan, dan masing-masing kedaerahan itu bisa menampilkan, ada namanya fashion show baju adat. Iya. Ada seni tarinya, ada seni dramanya. Ya banyak penampilannya lah gitu. Jadi wah, itu sangat menarik sekali gitu, dan menikmati sekali sih saya. Taruna itu pasti menunggu kultur festival. Betul. Karena bisa jajan di makanan masing-masing daerah. Betul. Favorit saya itu beli sate Padang. Nah, sate Padang, Palembang, tarik, tempe, Aceh empek-empek, pisang Bengkulu. Wah, sedap sekali. Kalau Reo apa tuh favoritnya? Kalau saya kena tahun lalu, Sumut itu buat soto Medan. Nah, itu jadi favorit. Itu pas masa saya. Wah. Itu jadi favorit yang pertama. Itu. Masak nggak? Kalau masak. Jelas sekali. Terus ada makanan dari itu dari apa namanya? Dari Padang tadi, sate Padang. Terus empek-empek. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya tuh. Banyak banget. Dan kalau nggak salah dia acaranya itu ada formal informal ya. Iya, ada formal pagi yang ada pembina ikut. Nah, malamnya itu informalnya itu. Nah, itu sih yang asiknya, ada band ya. Ada bandnya, ada yang nari modern, dance, dan semua itu membaur ke taruna, baik senior junior itu ya kita di sini bareng-bareng, kita sama-sama anak rantau, ya sudah kita mempererat kekeluargaan tadi. Iya, gitu. Jadi rindu STMKG lagi. Malah kadang yang awalnya tadi senior juniornya nggak kenal jadi kenal. Gitu. Wah, rindu nggak sama STMKG? Rindu sih. Rindu. Apalagi info terbaru ya, kita udah gedung baru ya. Udah gedung baru di Tanah Tinggi Tangerang. Jadi ini bisa dilihat gambarnya. Jadi gedung, tolong ya Pak Bibin ya diedit ya. Gedung 9 lantai ya Reo ya. 8 lantai. Oh 8. 8 lantai. Sakingnya ya. Megahnya gitu. Terus saya ada lihat juga nih story-story teman-teman
nge-story dari KRL tuh kan. Iya. Nampak dong. Dan kayaknya Dari bangunan Kak- paling tinggi gitu. Iya, menjulang tinggi Menjulang ya. tinggi. Mungkin ingat ya, itu bukan mall, itu gedung kampus. Ada mall nggak dekat situ ya? Ada Berapa meter tuh jaraknya? paling 3 lantai. Dari STMKG berapa lama tuh kira-kira? Kalau jarak mungkin sekitar ya, kalau jalan kaki mungkin 15 menitan Oh, lah. deket. Saingan lah, tapi malah kita lebih tinggi. Tinggian kita. Wah, 8 lantai ya, udah luar biasa sekali STMKG. Pengen ini sih, balik lagi sih, kalau Balik bisa sih. ya. Iya, Ya. waktu sudah berlalu ya, Rio, ya. Tidak mungkin daftar lagi nanti pas daftar masa pembinanya kamu kan sudah lulus gitu. Reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Kalau bisa saudara kita yang kita kenal Nah, daftar STMKG ini bagus sekali gitu. atau Luar adik-adik biasa. yang mau daftar tuh. Nah, kan kalau tidak salah dari tes kebugaran dan wawancara kan di terpusat di STMKG. Iya, iya. Nah, kita belum bahas tesnya nih, Rio nih. Ya. Tesnya ya. Berarti kita udah buka nih kan pendaftaran. Sudah buka Sobat pendaftaran. Cuaca ya, udah buka sejak Tanggal 15 Mei 15 Mei. Berakhirnya sampai kapan, Mbak? 13 Juni 2024. Berarti ada sekitar 1 bulan lagi. Oh, enggak. 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi nih Sobat Cuaca. Jadi Sobat Cuaca yang tertarik nih dengan STMKG, wah harus segera ini di gaspol. Kira-kira apa sih syarat-syaratnya tuh, Rio? Kalau syarat-syaratnya Susah nggak bisa ada Aku nggak terlalu. ijazah SD, SMP, SMA. Kalau yang bagi SMA, bagi yang nggak punya ijazah nih, masih kelas 12, bisa melampirkan surat keterangan kelas 12, surat keterangan lulus. Nah, dan ada fotokopi atau foto KTP, KK gitu. Sisanya mungkin bisa dilihat di IG-nya STMKG, IG-nya STMKG, Twitternya STMKG, Bisa dan ada web PTB STMKG juga. Nah, ya. Info-info update-nya lah ya. Bahkan alur-alurnya. Tentunya syaratnya nggak susah Nggak sih susah ya. lah. Yang penting warga negara Indonesia. legal. Ya. Warga negara resmi ya, Punya nggak KTP ilegal. lah. Atau Pasti surat bisa. keterangan dari Dukcapil. Kalau tes-tesnya Rio, apa sih? Ini tahapan-tahapannya banyak nggak tuh? Jadi tahap pertama itu ada SKD. SKD itu kayak tes kebangsaan, tes pengetahuan umum, TIU, dan tes kepribadian seperti CPNS pada umumnya. Ya, seleksi kemampuan dasar ya SKD. Ya, seleksi kemampuan dasar. Lalu ada seleksi SKB-nya. Seleksi kemampuan bidang. Kemampuan bidang itu terdiri dari matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, ini adalah 3 core utama di STMKG gitu kan. Karena kita pasti berhubungan dengan fisika, kita berhubungan dengan matematika dan bahasa Inggris. Karena bukan terkadang sih, kita seringnya itu patokannya itu di jurnal internasional. Iya, gitu. benar. Referensi kita Referensi kita. Update pengetahuan tentang meteorologi, klimatologi, geofisika itu dari luar negeri itu sangat cepat. Jadi kita harus mampu berbahasa Inggris sih. Terus ada tes kesehatan. Itu di sekolah, itu di rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah ya minimal kelas B lah. Yang fasilitasnya cukup lengkap gitu. Dan itu tesnya mulai dari kepala sampai kaki. MCU ya. MCU lah, medical check up. MCU. Dan kalau mau tes di rumah sakit kayak TNI Polri lebih bagus lagi mungkin karena kan lebih mendetail tuh. Oh iya. Nah, lalu ada tes kebugaran wawancara. Tes kebugaran wawancara ini seperti yang dibilang tadi tuh, tesnya di STMKG. Sedangkan untuk yang SKD, SKB, tesnya itu di BKN. Udah langsung ya sekarang di STMKG ya. Berarti di BKN-nya itu kalau nggak salah saya ada lihat informasinya itu di beberapa BKN ya. Iya, di beberapa BKN. Kalau di Sumatera itu ada di Kepri, Aceh, Medan. Lalu ada di Kepri. Ya. Nah, dan kalau tidak salah Padang dan ada yang di Palembang. Jadi Riau nggak ada nih Sobat Cuaca. Ya memang harus berusaha lah sedikit naik bus atau pesawat gitu ke Medan, tes SKD dan SKB. Iya. Nah, jika sudah lulus
langsung terbang ya Langsung ke tes kesehatan dulu. tes kesehatan dulu Ya. di BKN itu, Di rumah sakit daerah. di rumah sakit daerah bebas di mana ya. Bebas. Berarti itu hasilnya kita kirim ya. Kita kirim. Masih sama dengan masa saya, dikirim ke STMKG, kemudian kalau kita lulus Lalu ke ke STMKG-nya untuk tes kebugaran wawancara. dan wawancara. Kebugarannya itu gimana nih? Untuk kebugaran sendiri itu ada lari 2,4 kilo atau jalan cepat 2,4 kilo. kilometer Nah, dan atau jalan cepat. atau jalan cepat. Jadi untuk adik-adik yang memang niat nih pengen persiapkan diri, tapi jangan lupa belajar. Iya, itu karena kita harus lulus dulu SKD sama SKB nih Sobat Cuaca. Lulus dulu 3 tes ini nih. Iya, jadi memang Taruna STMKG ini sangat multi talent ya. Multi talent. Kita akademik bagus, Non akademik juga bagus. fisik juga kita bagus. Tapi udah ada pengurangan sih. Dulu kalau masa saya itu harus lari sih. Iya, harus lari. 2,4 kilo. Harus lari. Sekarang udah boleh jalan. Sudah mulai jalan cepat ya. Yang Iya. penting nggak pingsan gitu ya. Makanya sarapan dulu. Iya. Nanti setelah tes dapat susu nggak? Masih? Susu dan roti. Iya, susu dan roti. Dapat kan ya? Masih dapat. Dan nanti di situ bakal ngeliat tuh taruna-taruna seperti apa. Nah iya, karena tesnya di STMKG Di langsung STMKG. ya. Wah, asik banget sih. Dan panitianya adalah dari taruna. Wah, asik banget sih itu. Kalau waktu masa saya dulu semuanya di Medan. Waktu itu regional Medan ya. Jadi dari awal sampai akhir di Medan. Nggak tahu STMKG itu gimana. Nanti waktu udah lulus tiba-tiba oh gini STMKG gitu. Nah, kalau sekarang udah bisa langsung lihat ya. Kayak angkatan saya berarti tuh tes kebugaran dan wawancaranya di kampus. Di kampus. Jadi langsung ngeliat dosen pembina itu bagaimana, terus ngeliat taruna itu bagaimana. Iya. Terutama taruna-taruna yang kasus tuh kan mereka lari rajin sekali gitu. Kayak keren nih. Senior nih gitu. Senior panutan. Panutan nih. Pasus. Marching band juga ada sih. Latihan kan. Tuh keren. Ya, tuh ada yang main quartet tuh. Pokoknya ngeliat senior-senior yang pada saat itu di kampus tuh kayak keren juga ya. Iya, jelas itu. Kita dapat gambaran lah, itu privilege banget sih kalau misalnya bisa lulus sampai ke STMKG udah langsung lihat kampus impian ya. Kampus impian. STMKG. Malah makin semangat tuh harusnya makin semangat. Iya, udah langsung ke kampusnya. Malah kayaknya yang harusnya jalan cepat jadi lari. Iya. Kampusku. Kuotanya berapa nih tahun ini? Untuk tahun ini kuotanya 120, dengan yang reguler tuh 60. 60? Wah, dikit banget ya? Ya. Ada pengurangan nggak sih Kak dari tahun kita yang 250? Oh iya, angkatan kita, ya saya tuh waktu itu 250 sih. 250. 60. 120 ya. 120. Banyak banget sedikit. Setidaknya lebih bagus daripada tahun lalu nggak ada ya. Iya. 2 tahun lalu. 2020. 2 tahun lalu kan? 2020 berarti 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Oh iya. 4 tahun lalu. Tapi sudah membaik lah. Udah membaik banget. Karena tahun lalu itu full afirmasi ya. Full afirmasi, sekarang ada dikasih kesempatan. Jadi Sobat Cuaca jangan minder. Iya, jangan minder, jangan lepaskan kesempatan ini. Gitu. Ya, jadi ada kuota afirmasi, ada kuota reguler ya tahun ini ya. 120 formasi, 60 afirmasi, 60 reguler gitu. Nah, kalau afirmasinya itu khusus untuk apa tuh, Rio? Maksudnya gimana? Untuk khusus daerah 3T dan ada khusus juga untuk orang asli Papua. Berarti Rio nggak masuk ya? Rio tidak masuk, tapi Kepri yang masuk. Oh iya. Nah, untuk Riau sendiri, kalau banyak yang coba nih dari Riau, bisa tuh di Riau diadakan tesnya ya, bukan afirmasinya kan? Kita nggak mungkin sih afirmasinya. Iya, jadi peminatnya ya, kalau peminat dari Riau banyak, bisa nih regionalnya, BKN-nya kita bisa tes. Karena terakhir kalau nggak salah ada tes di Riau itu 2015 terakhir tuh. Lama sekali. Lama banget. 2016 nggak ada, 17 nggak ada, 18 nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Memang kurang banyak sih nih Sobat Cuaca yang mau daftar. Semoga habis podcast ini
tambah banyak, ya. banyak. Tahun depan bisa ada tes di Riau ya. Dan tahun depan kuotanya mungkin bertambah kan, karena Amin. banyak yang, banyak nih yang nyoba. Iya. Kurang banget sih itu 120 ya. Iya, kurang banget. Dengan kebutuhan BMKG dan tupoksi kita yang Tupoksi. semakin meluas ya. 120 itu kalau bisa lebih sih ya. Harusnya bisa lebih. Kalau afirmasi tadi selain Kepri apa aja tuh? Kepri, selain Kepri ada orang asli Papua pastinya. Lalu kalau tidak, Papua, semua Papua berarti ya? iya, kalau tidak salah ada Maluku juga, Maluku, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara, terus ada Kalimantan, dan selebihnya bisa dilihat di website. Oke, website ya. Lengkapnya lihat di website. Sebenarnya alasan kenapa dibikin afirmasi itu kenapa sih, Rio? Tahu nggak? Dibikinnya afirmasi itu biar bisa mengakomodir anak-anak asli daerahnya untuk nanti ketika kembali penempatan memajukan daerahnya. Gitu. Iya. Jadi lebih baik lagi gitu. Iya, soalnya ini hal baru ya bagi STMKG ya. 3 tahun terakhir ya baru ada afirmasi. Mulai ada afirmasi itu di angkatan saya. Angkatan Rio. 4-5 tahun yang terakhir. Iya, ada angkatan saya yang afirmasi orang asli Papua. Iya. Dan itu mungkin menjadi cukup baik lah gitu. Menurut dari STMKG sendiri akhirnya diadakan lagi. Jadi penyelamat juga sih ya. Jadi penyelamat juga. Mengurangi kemungkinan dilempar ke sana ya. Iya. Karena teman saya yang di sebelah ya, STIS ya, boleh sebut merek ya. STIS itu kuota afirmasi itu udah ada dari berapa tahun gitu, kapan tahun gitu. STMKG berarti memang mau mengadopsi hal yang baik. Iya, mengadopsi hal yang baik. Sama juga kayaknya karena menambah kesempatan sih ya. Menambah kesempatan pasti. Karena kalau reguler semua itu pasti ya kita tahu dominan. Lebih berat. Iya, terus dominan juga pasti yang di Jawa gitu. Yang masuk ya. Yang masuk. Ya gitu Sobat Cuaca, dengan kuota yang udah dikasih untuk reguler tahun ini, jangan ragu sih daftar STMKG ya. Jangan ragu dong. Apalagi sudah dijamin PNS. Itu utama banget sih. Jangan PNS ya, sudah dijamin kerja. PNS sih menantu idaman kan. Tuh. Tapi jangan halodeck. Oke. Kayaknya enggak ini. Halodeck yang ini enggak sih? Ya, tapi kan jangan sampai. Yang belang-belang. Jangan sampai loh. Iya. Nanti jadi bahan bicaraan kami juga. Takut ya polisi ya. Emang ada ya halodeck ya angkatanmu ya? Ya, nggak tahu lah. Antara ada nggak kan. Mungkin junior kan ada. Gitu. Ya. Jadi hati-hati juga. Mungkin mereka butuh ini ya, butuh pasangan ya. Kampus baru kita itu kalau nggak salah berdekatan ya sama kampus dari Kemenkumham. Kemenkumham ya, ada 2 kampus tuh berarti ya. Ada 2 kampus. Itu privilege juga. Privilege juga. Tapi bukan berarti minder ya, tapi tunjukin tuh kalau sebenarnya kita bisa lebih baik. Gitu. Iya, fisik kita bisa juga, otak kita bisa juga gitu. Kalau yang laki-laki atau ya siapa aja di STMKG ada gym. Nah, gratis lagi. Fasilitas. Khusus cowok sih kalau saya ya. Berani cewek masuk. Tapi kalau berani gaspol sih. Bagus sih kan. Kampus baru kita lumayan ini juga ya, terfasilitas dengan baik. Terfasilitas dengan sekali baik. Ya Rio ya. Gym kalau di kampus lama udah ada gym sih. Udah ada gym. Kalau sekarang udah apa aja? Untuk saat ini tambahannya karena masih baru ya, jadi mungkin gym, lalu ada asrama yang diperuntukkan untuk tingkat 1. Masih tingkat 1 masih sekarang. Tingkat 1. Lalu ada gedung radar juga. Gedung radar. Taman alat yang pastinya kayak apa ya? Pelatihan. Udah langsung ada di lapangan ya. Iya, jadi lengkap sekali. Prakteknya tuh kita nggak perlu ayo kita ke BMKG ini, tapi di STMKG sudah ada gitu. Dan labor pastinya, bahkan labornya cukup banyak, saya dengar tuh ada sampai 5 gitu kan. Terus ada juga kunjungan-kunjungan ke BMKG pusat, ke Bogor, dan itu adalah kuliah lapang lah gitu. Kuliah lapang ya. Kalau menurut saya sekarang
taruna STMKG itu sangat disupport sih sangat disupport. pendidikannya dengan labor-labor yang sangat banyak ya, kurikulum yang udah diperbarui gitu. Apalagi akreditasi kita udah apa tuh sekarang? Untuk perguruan tinggi sendiri, STMKG sendiri, akreditasi kita sudah baik sekali. Baik sekali. A ya? B STMKG. STMKG. Untuk prodi sendiri, meteorologi itu A, unggul. Instrumentasi unggul. Mantap. Untuk klimatologi baik sekali. B, dan geofisika B. Wah, udah 2A, 2B, universitas secara umum B ya. Wah, mantap sih. Itu udah berkualitas sekali pendidikan di STMKG. Gitu ya, Rio? Bahkan ada MOU dengan beberapa universitas juga. Oh iya, apa aja tuh? Salah satunya NCU. NCU kalau tidak salah. Apa tuh? NCU itu yang ada di Taiwan. National Center University ya? Iya, National Center University. Dan STMKG juga sering tuh mengadakan webinar-webinar yang mengundang orang-orang dari luar negeri gitu. Ada peneliti dari Jepang, Amerika. Benar sekali. Yang sangat ilmu itu sangat bermanfaat. Dan bahkan kita dengerin itu kayak kok bisa ya mereka seperti ini. Kita jadi menarik untuk kita gitu. Benar banget. Kurikulum kita udah internasional lah ya, maksudnya udah banyak mengundang banyak expert dari luar negeri, dan juga kesempatan kuliah lanjut itu sangat besar besar sekali bagi lulusan STMKG. Karena dosen STMKG ada yang S2, S3 baik dalam dan luar negeri. Iya, bahkan yang luar negerinya cukup mayoritas banyak, ya. Cukup banyak. Ya, jadi jangan takut bahwa kedinasan nanti terkungkung setelah lulus. Tidak. Enggak, sobat bahkan cuaca. Dibuka peluang sebesar-besar untuk melanjutkan kuliah. Iya, karena masa sekarang udah sangat maju ya perkembangannya. Kita butuh adaptasi dari luar negeri gitu. Karena bukan lagi 4.0 tapi 5.0 sekarang. Iya, 5.0 ya. 5.0. Ya, jadi gitu Reo sih. Kira-kira Reo ini nggak sih punya wejangan nggak sih, apa namanya, kayak bujukan apa ya bilangnya ya, kayak jangan lewatkan BMK STMKG gitu, sobat cuaca. Jadi tapi tunggu dulu, kita break dulu sebentar. Oke, kembali di Bicara. Jadi kita udah sampai segmen terakhir nih ya. Iya. Bujukan terakhir. Gimana Rio? Ada nggak? Jadi untuk adik-adik nih ya. Yang pertama itu pasti kalian berdoa dulu. Berdoa, lurusin niatnya untuk apa. Karena biasanya emang kalau niatnya yang jelek-jelek nggak akan lulus sih biasanya. Terus belajarnya ya itu saya nggak bisa, kalian harus belajar dengan keras gitu, tapi itu terserah kalian belajarnya gimana. Dan jangan pernah percayakan itu kesuksesan kalian di orang lain, tapi diri kalian sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan sini saya bimbing, saya dijamin sampai lulus, saya bimbing sampai lulus, nah percayakan itu sedikit aja gitu. Karena kembali serahkan pada Tuhan dan diri kalian sendiri gitu. Nah, terus yang terakhir itu pastinya restu. Dan minta maaf kepada mungkin teman kelas, keluarga gitu kan, atau siapalah gitu. Yang pastinya itu restu. Restu dari orang tua yang pertama. Yang paling utama tuh restu dari orang tua dan keluarga. Nah, terus ya mungkin kalau dari saya sih itu sih, karena itu yang saya pribadi alami dan itu yang buat saya berhasil. Luruskan niat gitu. Luruskan niat. Terus tadi Rio ada bahas ini sih, yang menjamin pasti lulus gitu ya. Iya. Tuh ya namanya marketing ya, pasti ada beberapa bimbel yang memberikan jaminan, tapi kembali lagi di usaha kita. Di usaha gitu kan. kita. Gitu. Iya. Dan juga sebenarnya ya
STMKG ini PTB-nya ini punya sih buku kayak panduannya Iya. gitu ya. Kalau teman-teman cari di toko oranye atau toko hijau atau toko pink, sebenarnya ada yang jual, tapi memang itu nggak resmi ya, Tidak Rio. resmi. Boleh klarifikasi yang Jadi untuk tahu? yang buku PTB itu sendiri itu tidak resmi dari STMKG dan jangan termakan embel-embel marketingnya. Jadi untuk teman-teman mungkin belajarnya bisa dari soal-soal yang lama, tanya-tanya senior atau siapa, atau kalau memang mau beli bukunya ya silahkan nggak apa-apa gitu. Tapi Untuk tambahan tambahan referensi. referensi atau kalian mau belajar SBMPTN dari SIMAK, dari UTUL dan sebagainya itu juga bisa membantu kok. Gitu. Iya. Karena ya itu soal-soalnya sudah hot lah gitu kan. High order thinking skill gitu kan. Soal-soal yang Thinking skill. sangat membuat kita berpikir keras gitu kan. Iya. Itu sudah cukup kok gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan embel-embel tadi dan pastiin nih ini resmi tidak dari STMKG. Iya. Karena saya pribadi juga dulu tidak beli. Oh, gitu. nggak beli ya? Saya Tidak beli sih 2 kali. Saya tidak beli. Tapi memang itu nggak resmi. Dan saya tahu itu tidak resmi gitu. Jadi saya berpikiran bahwa ya kalau yang beli mungkin ingin menambah Iya. pengetahuan, ingin menambah latihan soal. Menambah sugesti kita. Tapi jangan terlalu berpikir bahwa saya sudah beli ini, saya pasti lulus. Tidak, bisa. tidak. Itu tidak menjamin. Iya. Dan pun kalau seandainya nih dibimbing kamu sampai lulus gitu. Ya emang iya gitu. Emang kamu bisa merencanakan itu sebaik itu gitu. Kan tidak. Jadi jangan percaya embel-embel marketing dan kembali ke diri. Yang penting kita usaha, terus kita berdoa kalau rezeki pasti lulus. Pasti lulus. Gitu. Pasti ada dibuka jalan gitu. Mungkin nggak sekali, kalau saya pribadi saya 2 kali tes STMKG ya Sobat Cuaca. Jadi waktu itu saya tes tahun 2017 nggak lulus. Saya coba lagi tahun 2018, puji Tuhan lulus gitu. Mungkin Reo sangat beruntung bisa 1 kali. 1 kali. Tapi ada juga yang 3 kali. 3 kali. Bahkan ya teman angkatan saya ada yang 3 kali tes, baru dia jebol di tes ketiga gitu. Penting kitanya itu gitu. Kitanya gimana. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Dan itu jadi cerita biasanya. Iya, benar. Dan tentunya jangan lewatkan PTB STMKG Jangan lewat ini. PTB. Tahun ini ya. Teman-teman. Semoga Sobat Cuaca yang minat STMKG rezekinya bisa lulus tahun ini ya. Amin. Gitu sih. Dan untuk adik-adik mungkin yang kelas 10, kelas 11 kan mereka mungkin sudah ada membayangkan gitu. Iya. Boleh dipersiapkan diri dari sekarang. Bener. Cintailah pelajaran fisika, matematika, bahasa Inggris. Karena memang kalau nggak suka bakalan lumayan suffering dan di BMKG. Ada nih satu pertanyaan lagi biasanya. Ini khusus IPA ya. Nah, untuk SMA MA ini semua jurusan bisa. Untuk SMK mungkin ada beberapa, nanti lihat di webnya aja. Nah, iya. Jadi kita open semua jurusan kecuali SMK sih ya. SMK dengan jurusan tertentu. Dengan jurusan tertentu. Jadi walaupun kalian SMA jurusan IPS tetap bisa. Tetap bisa. Yang penting kalian kompeten gitu, bisa mengikuti tesnya, bisa mengikuti pelajarannya nanti gitu. Ya. Jadi jangan pernah minder dan jangan pernah ragu. Ya. Daftar ya Sobat Cuaca. Gitu. Jadi gimana Rio? Ada tambahan lain nggak? Mungkin dari saya cukup pesan terakhir, lurus-lurus aja, nanti kalau sudah lulus kami tunggu di penempatan. Siap, tunggu di Staklem Riau, tunggu di Stamed Pekanbaru. Oke deh, Sobat Cuaca, jangan lupa ikuti terus podcast Bicara episode selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah. Mungkin ada ide apa sih, ide tema topik episode selanjutnya, boleh komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Mari dan saya Reo. Kami undur diri, sampai jumpa. Dadah.